hubungan adalah kata-kata yang sensitif. Usahakan tidak menggunakan kata terhadap, pengaruh, dan hubungan pada penelitian-penelitian kualitatif. Karena nanti jadinya, kalau bahasa Jawanya wagu, membingungkan ya. Karena itu terminologi di penelitian kuantitatif ya, seperti itu. Jadi kalau ada yang jawab nomor 4 itu bukan ya. Nggak ada tapi yang jawab nomor 4. Nah, ada satu lagi yang bukan. Nomor 3 saya setuju bisa deskriptif, tapi dia juga bisa studi kasus ya. Pendidikan Ramah Anak SDIT Nur Hidayah Surakarta. Jadi dia akan menjabarkan secara keseluruhan tentang pendidikan ramah anak SDIT Nur Hidayah Surakarta. Gitu. Ini bisa studi kasus ya. Yang tidak bisa ada satu lagi di antara 1 dan 2, yang mana yang tidak bisa? Yang tidak bisa studi kasus. Ini tadi yang nomor 3 masih bisa. Bisa deskripsi, bisa studi kasus. 1 atau 2 yang mana yang tidak bisa? Coba. Kira-kira mana yang tidak bisa studi kasus? Saya panggil ya hari ini ya pagi-pagi. Ke siapa nih ya kira-kira? Oh. Kania di antara 1 dan 2, yang mana menurut Kania yang tidak bisa studi kasus? Nomor 1 mungkin, Bu. Nomor 1, penerapan pendidikan karakter bagi mahasiswa studi kasus di jurusan Teknik Industri Petra. Nah, penerapan atau implementasi itu nanti kita akan melihat pihak sekolah yang merancang. Terus kita juga mungkin akan mewawancara si mahasiswanya berkaitan dengan implementasi tersebut, apa yang mereka rasakan. Jadi nomor 1 itu bisa dengan studi kasus kan ya. Jadi yang tersisa adalah nomor 2 ya. Nomor 2 itu tidak bisa dengan studi kasus. Benar-benar tidak bisa nomor 2 dengan studi kasus. Boleh di-mute dulu. Nah, nomor 2 kenapa tidak bisa studi kasus, saudara-saudara? Nomor 2 itu deskriptif kuantitatif ya, saudara-saudara. Persepsi itu ada alat ukurnya. Persepsi itu ada di benak khalayak. Jadi persepsi itu kita menelitinya hanya ke masyarakatnya aja. Karena kita kalau dilihat juga rata-rata penelitian persepsi memang seperti itu. Apalagi penelitian ini tadi sudah saya baca juga. Jadi dia meneliti ke pengguna ya. Bagaimana persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan. Kalau berbicara tentang kualitas pelayanan itu pasti yang ditanya adalah audiens ya, pengguna. Dan menggunakan angka. Kalau persepsi itu ada alat ukurnya. Jadi nomor 2 itu kuantitatif ya, deskriptif. Dia tidak studi kasus. Oke, sampai di sini kalian punya enggak? Kenapa misalnya 1, 3, 4 bisa dengan 1, 3 itu bisa studi kasus, 4 tidak bisa dan 2 tidak bisa ya gitu. Ada yang sudah agak ngeh? Siti, Ya, kenapa? Mulai sedikit-sedikit mempelajari, Bu, dari penggunaan kata-katanya gitu. Agak-agak tercerahkan ya. Persepsi efektivitas itu kuantitatif ya, saudara-saudara ya. Oke, hubungan, pengaruh apalagi? Oke, kita lanjut ya. Karena tidak ada yang benar, jadi tidak ada yang dapat hadiah GoPay dari Bu Ira 50.000. Biasanya ada hadiah ya kalau di awal. Padahal tadi nebak-nebak aja ya nggak jawab juga ya. Ya, kalau nebak juga kalau benar tidak akan dianulir ya meskipun jawabannya nebak. Tapi terima kasih kepada yang sudah menjawab ya. Nah, berikutnya adalah kita bahas dulu nih sebenarnya apa sih yang disebut dengan studi kasus. Jadi saudara-saudara, meskipun hampir semua judul penelitian kadang tuh menuliskan studi kasus di gitu ya, itu belum tentu merujuk bahwa dia metodenya memang studi kasus. Kadang mereka menulis kata studi kasus untuk menunjukkan bahwa case yang mereka angkat untuk diteliti adalah itu gitu, tapi studinya sendiri bukan studi kasus gitu ya. Nah,
studi kasus sebagai sebuah metode ya. Kalau tadi Mas studi kasus hanya sebagai sebuah pemilihan objek gitu. Studi kasus gitu ya. Kalau ini kita akan membahasnya studi kasus yang benar-benar dia adalah sebagai sebuah metode ya. Jadi apa yang akan kita sharing pagi ini? Yang pertama apa itu studi kasus? Berikutnya adalah jenis-jenis studi kasus itu apa aja, lalu langkah-langkahnya, dan kemudian contoh studi kasus yang sebenarnya tadi udah saya pindahin ya, contoh studi kasusnya jadi ke depan, tapi nanti coba kita lihat kembali ya. Nah, ini buku-buku yang Bu Ira gunakan untuk menyusun materi kali ini. Jadi ada Doing Case Study Research dari Hancock, terus Encyclopedia of Case Study Research dari ini edited by Jamils et al. Lalu Case Study Methodology in Business Research ini dari Duell dan Tony Heck ya. Dan kemudian yang asik banget dibaca ini adalah dari Profesor Doktor. Ini hanya manuskrip ya, monograf dari Profesor Doktor Mujia Raharjo. Nah, itu dia enak banget ngebacanya karena udah menyarikannya dari buku Robert Kayin. Kalian boleh membaca buku-buku yang ini Bu Ira baca ya. This is the simplest book, saya pikir ya, buku yang paling simple, tapi saya sendiri aja bacanya agak pusing ya. Buku Robert Kayin, kalau kalian mau penelitian studi kasus, buku utamanya Robert Kayin, cari aja Robert Kayin, itu ada yang paling banyak digunakan sih yang tahun 1996 mungkin, yang terbaru udah ada lagi, tapi dia berbahasa Inggris, dan tentu saja nggak tahu ya, saya buku metode tuh hampir semuanya memerlukan pemikiran yang ekstra ketika membaca, tapi nggak apa-apa kalian baca aja ya, gitu. Enak kalau udah ada pegangan satu buku. Ya ini buku-bukunya. Ini ada di LibGen semuanya kalian bisa cari ya. Oke, kalian udah tahu kan cara pakai LibGen kan? Di sini siapa yang sudah tahu cara menggunakan LibGen untuk mencari buku? Boleh raise hand yang sudah tahu cara menggunakan LibGen? Boleh ya raise hand-nya. Siapa saja yang sudah tahu cara menggunakan LibGen? Nah, belum ada yang raise hand. Nah, kalau gitu siapa yang belum tahu cara menggunakan LibGen? Boleh raise hand. Oh, ya oke. Ah, Bambang belum tahu ya. Yang lain tahu atau tidak tahu nih? Kok enggak, yang raise hand-nya mana enggak ada? Oh, ada Rizka, ada Nurul ya, Konita. Kadang saya pasti kalau saya ngajar tuh nanya gitu ya, Dian ya. Karena kadang mahasiswa teh ditanya. Oke, boleh di mute dulu ya. Nah, oke, nah kita stop dulu deh kalau gitu ya. Coba sambil jalan aja nih kalian boleh nyari buku itu pakai LibGen ya. Ini saya tunjukin. Tapi bukunya bahasa Inggris semua ya. Bu Ira ngajarin murid-murid Bu Ira cara menggunakan LibGen. Saya tuh ngajarin mereka pakai LibGen itu biar mereka nyari buku-buku kuliah. Taunya mereka malah nyari buku-buku Harry Potter, astagfirullah. Yang bahasa Inggris ya, LibGen buku-bukunya berbahasa Inggris. Oke. Tapi kan lumayan ya. Siapa tahu kalian nanti dapat dari internet sumber bukunya apa gitu. Kalian cari aja di LibGen. Jadi nanti kalau dosennya nanya, Anda ini baca bukunya atau ngutip dari internet? Saya awalnya ngutip dari internet, tapi setelah itu saya juga baca bukunya, meskipun kalian baca covernya aja gitu ya, tapi itu kuat ya dibandingin kalian misalnya dapat dari internet sebuah tulisan, tapi dia tidak bisa dipercaya dari blog gitu ya. Nah, tapi dia misalnya nyebutin bukunya, kalian cari gitu yang berbahasa Inggris, biasanya ada kalau di sini ya. Alamatnya tuh libgen.is, kadang-kadang ganti jadi libgen.tw pernah ya, karena ini adalah situs ilegal ya. Duh, ini tapi kan kalau kita mah ya bukan untuk komersil ya, boleh lah ya. Daripada beli buku harganya 1,5 juta gitu, 3 juta buku metode tuh ya. Jadi boleh kalian pakai LibGen. Nah, kalian tinggal masukin di sini sih kata kuncinya ya. Apa yang ingin kalian cari? Misalnya kalian nyari buku public speaking ya. Gitu.
Klik aja tuh. Nah, tuh ketemu ada tuh ya penulisnya siapa, judulnya, publishernya, tahunnya berapa. Nah, terus di sini nih, di mirror-nya ini yang kita cari. Kalian boleh klik semua mirror yang mereka punya. Ada yang nomor 1 misalnya. Kadang tiga-tiganya berfungsi, bisa ada bukunya di situ. Ini kayak gini ya. Ini bukunya ada. Oke. Get. Diklik aja get-nya tuh langsung ke download ya di bawah ya. Nah, itu. Oke. Kelihatan nggak tadi ke downloadnya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Ini nomor 2 ya bisa. Ini diklik lagi. Kalau nomor 1 nggak bisa, coba nomor 2. Ini tulis di get-nya juga di ini lagi aja. Diklik lagi. Sama yang nomor 3. Kadang ada yang sampai 4 malah linknya. Ini di sini di bukunya kalau nggak salah nih dikliknya. Oh iya benar. Nah terus download PDF ya, gitu. Lumayan lah kalau nyari-nyari buku suka ketemu dah. Minimal mah buat nambah-nambahin daftar pustaka kalian karena skripsi yang baik adalah daftar pustakanya banyak. Minimal skripsi kalian tuh daftar pustakanya 15 ya, minimal banget loh. 15 tuh 1 halaman 1/4 lah kira-kira ya. Gitu. Kalau perlu tuh 3 halaman gitu daftar pustakanya, jadi menunjukkan kalian membaca gitu ya. Nah, mau Bu Ira kasih tahu cara mendownload artikel dengan Skyhub juga nggak? Tahu Mau, nggak? Bu. Tahu, Bu. Nah, ini Skyhub. Kalau ini artikel Skyhub ya. Saya nggak tahu nih ekstensinya sekarang apa. Ini coba ya. Skyhub Hakavesa.net. Oh ya bisa. Nah, ini tuh alamatnya dia pindah-pindah si Skyhub atau LibGen. Tapi kalian tinggal Google aja alamat LibGen terbaru misalnya, alamat Skyhub terbaru. Karena kan dia sebagai situs ilegal ya. Jadi kalau misalnya ke ban, jadi dia akan mencoba membuat website yang baru gitu. Jadi pindah-pindah. Kemarin terakhir itu bahkan Bu Ira ngetiknya skyhub.tw. Oh, sekarang skyhub.tw-nya udah nggak bisa. Jadi kalian cari di Google aja. Sekarang skyhub-nya .hakavisa.net ya. Nah, ini caranya kalian jangan langsung ke Skyhub. Kalian cari dulu di sini misalnya ya. Scholar. Yang bahasa Inggris tentu saja ya, bahasa Indonesia karena dia ngambilnya dari perpustakaan yang berbahasa Inggris ngehacknya. Jadi ya kalau yang bahasa Indonesia mah karena kebutuhannya tidak tinggi orang-orang sedunia jadi nggak ada. Lagian yang artikel-artikel berbahasa Indonesia itu jurnal-jurnal Indonesia pada gratis kok ngasihnya semua. Jadi kalian bisa langsung download di jurnalnya sendiri, nggak ada masalah ya. Jadi misalnya kalian mau nyari tentang pendidikan sejarah, history education, yes. Nah, history education. Pendidikan sejarah bahasa Inggrisnya apa? History education ya. Kalau history of education mah sejarah pendidikan ya. Kalau pendidikan sejarah history education atau education. History education ya benar ya. Nah. Oke, nah kan kalau di Scholar tuh ini saya buka-buka tab kalian kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, kan kalau yang gini bisa diklik nih pasti ya. Jadi di Scholar kalau yang ada tulisan di belakangnya ada tulisan PDF, ini si PDF-nya bisa kalian download ya di situ langsung. Boleh. Tapi misalnya kita nemu sesuatu yang artikel tapi dia nggak menyediakan si ininya gitu ya. Nah, itu buku semua. Apanya si PDF-nya untuk boleh kita unduh. Bentar ya kita cari yang artikel. Banyaknya buku. Nah, ini misalnya. Mudah-mudahan berhasil ya.
Ada maksudnya termasuk. Tapi 90% berhasil. Kalian tinggal klik aja link website ini, si artikel ini, case study and case record, bla bla bla. Kalian klik di sini ya, di atas si linknya, terus masukin ke sini. Nah, buka deh. Tadam. Nah, ini ya, jadi artikelnya terbuka. Bisa dipahami ya contohnya ya. Oke, nanti kalian tinggal download. Oke, kita stop ya. Itu ilmu tambahan di pagi hari. Ada ilmu ilegal tambahan di pagi hari, maksudnya secara lengkapnya seperti itu ya. Saya dimarahin sama teman saya waktu itu gara-gara bikin konten yang mengajari cara menggunakan Skyhub. Ira katanya, take down dong kontennya, itu kan ilegal. Ah, nggak apa-apa lah kata saya teh. Nanti kalau take down baru sama Instagramnya aja, biarlah tunggu kalau Instagramnya nge-take down baru boleh. Baru kita take down kata saya teh. Suruh siapa? Kalau mau ngakses artikel mereka harus bayar. Padahal kita sebagai penulis juga bayar. Jangan salah loh dosen itu, saudara-saudara. Kalau kita mau submit artikel internasional ke jurnal-jurnal internasional mahal loh. Bayar antara 7 juta sampai 15 juta supaya artikel saya dimuat oleh jurnal mereka. Udah kita bayar, mereka ngedarinnya bayar lagi. Satu artikel itu harganya sekitar 300-400 ribu sampai 1,5 juta juga loh saudara-saudara. Penerbit itu jadi cek saya ibaratkan diri kita adalah Robin Hood atuhnya jadi mencuri untuk kebaikan dan kita bayar lah gitu lah. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ya. Kalau itu cari yang di dalam bahasa Indonesia juga studi kasus ada ya, tapi biasanya riset udah spesifik, misalnya studi kasus dalam bisnis, studi kasus dalam pendidikan kayaknya ada ya, dicari aja. Tapi buku-bukunya jangan bajakan lah kalau ke yang penulis Indonesia. Kasihan ya kalau penulis Indonesia mah royaltinya kecil, teman-teman saya yang nulis buku ya. Gitu, udah mah mereka teh supaya apa mereka itu hanya dapat honor dari penerbitnya kalau bukunya laku gitu ya. Kalau jurnal yang kita bajak tadi itu, kalau laku penulisnya nggak dikasih uang sama jurnalnya. Kita mah dosennya nggak dikasih uang. Jadi ke mereka, kita dosennya bayar, orang yang bacanya bayar, udah aja jadi milik si jurnalnya gitu. Kitanya nggak dapat penulisnya. Kalau buku Indonesia itu jangan dibajak karena ya kasihan penulisnya. Kalau buku-buku yang tadi ada di Libgen itu kenapa sebagian adalah buku-buku yang sebenarnya sudah tidak diperjualbelikan. Jadi sebenarnya agak aman-aman juga untuk mendownload gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih studi kasus? Jadi studi kasus itu dia secara garis besar adalah kualitatif ya, kualitatif ranahnya karena dia bersifat mengeksplorasi, bukan menguji sebuah teori, bukan ingin membuktikan sebuah teori secara statistik. Jadi kualitatif itu dasarnya studi kasus adalah dasarnya kualitatif. Tapi sebenarnya studi kasus yang sekarang saya kalau mahasiswa saya studi kasus, saya biasanya minta mereka juga ada data kuantitatif. Contoh gini ya, mereka ingin meneliti bagaimana strategi komunikasi, misalnya ya, strategi komunikasi Shopee apalah, atau marketplace apa menjelang Lebaran gitu kan. Nah, dipaparkan tuh strateginya, perencanaannya seperti apa, misalnya planning, actuating-nya seperti apa ya, planning, organizing-nya, sumber daya dari kampanyenya seperti apa, implementasinya seperti apa, nanti evaluasinya seperti apa, gitu dijabarkan tuh hasil observasi dan wawancaranya. Tapi kata saya, kita ingin tahu sebenarnya benar nggak sih klaim-klaim yang kamu hasil wawancara ini? Kirim kuesioner ke orang-orang yang pernah menonton kampanye itu. Benarkah kampanyenya menarik? Benarkah mereka paham akan isi kampanyenya? Benarkah mereka ingin mengikuti saran yang ada di kampanye itu? Jadi, penelitiannya hasilnya holistik terhadap kasus tersebut. Itulah makanya disebut studi kasus, karena dia holistik memahami sebuah kasus. Ya, jadi kalau dia perlu data kuantitatif, gunakan juga data kuantitatif. Tapi parents-nya, mothers-nya itu tetap adalah kualitatif ya.
Contohnya teman Bu Ira pernah meneliti tentang dulu ada kasus pemerkosaan yang sangat memprihatinkan di Lampung. Kalau kalian ingat, korbannya bernama Yuyun, pemerkosanya belasan remaja dari kampungnya juga. Teman saya pergi ke sana, dia studi kasus ya, untuk melihat bagaimana karena disinyalir mereka itu memperkosa karena menonton tayangan-tayangan pornografi. Jadi teman saya itu meneliti sebenarnya bagaimana konsumsi tayangan pornografi pada remaja pedesaan. Karena dia di pedesaan. Jadi dia ke sana, teman saya wawancara ke para orang tua, termasuk wawancara ke si pelakunya. Jadi dia ke penjara si teman saya itu. Wawancara, "Tuh kamu nontonnya memangnya apa? Pakai apa nontonnya? Apakah DVD, apakah di handphone atau di mana nontonnya atau bareng misalnya ya, karena mereka bisa rame-ramean gitu melakukan kejahatannya itu ya kan, sampai meninggal ya Yuyunnya itu kalau saya tidak salah, kasihan sekali. Nah terus dia teman saya juga menyebarkan kuesioner ke remaja-remaja yang ada di desa itu. Karena banyak jadi dia nggak wawancara, dia nyebarin kuesioner, bagaimana apakah masyarakat di remaja di desa itu pernah atau tidak gitu ya menonton tayangan pornografi, medianya apa. Kalau tadi kan nanya wawancara mendalam ke pelakunya ya. Nah, kalau ini dia ke remaja-remaja yang ada di kampung itu sebenarnya mereka tahu nggak sih, terus tayangan pornografi tahunya dari mana, terus nontonnya di mana, apakah orang tua mereka selama ini menurut mereka tahu atau enggak. Nah, itu studi kasus secara holistik seperti itu ya. Gitu. Nah, jadi tujuannya memahami dan menginterpretasi boleh satu kasus atau itu ya single case atau multiple cases ya, beberapa kasus, tapi dalam satu tema yang sama. Nah, kalau studi kasus itu temanya pada dinamika dan proses yang ada di dalamnya. Misalnya tadi ya riset-risetnya implementasi, penerapan, strategi, sesuatu yang bunyi judulnya itu adalah proses, itu hampir dapat dipastikan dia adalah studi kasus. Selain deskriptif ya, kan kalau deskriptif tuh risetnya kayak banci sih sebenarnya ya. Saya tuh kadang kalau mahasiswa mau deskripsi, jangan deskriptif deh, sekalian aja studi kasus. Jadi kamu menelitinya bisa lebih luas gitu. Tapi tidak mengecilkan arti deskriptif. Ada banyak mahasiswa saya yang dia misalnya mau penelitiannya, Bu saya mau fenomenologi. Jangan, ngapain penelitian ini fenomenologi? Kamu nggak pakai deskriptif, kuantitatif kata saya. Sebarin kuesioner. Jadi datanya nanti banyak, bagus, menyeluruh gitu. Contoh penelitian deskriptif yang tapi hasilnya sangat penting ya saudara-saudara. Jadi metode penelitian apapun itu tidak ada yang tingkatannya lebih tinggi, tidak ada yang tingkatannya lebih rendah. Bergantung pada tujuan kita apa gitu. Nah, kalian pasti tahu kan riset yang menunjukkan bahwa netizen Indonesia itu paling tidak sopan se-Asia. Tahu ya risetnya Microsoft ya? Netizen paling tidak sopan se-Asia itu adalah netizennya Indonesia. Bener loh. Bener loh. Jangan salah ya. Bu Ira ini kalian mungkin kan lihat kontennya Bu Ira sangat bermanfaat sehingga kalian mengabaikan hal-hal negatif dari diri Bu Ira. Tapi ada netizen yang bukan mahasiswa, wah itu masalahnya netizen Indonesia itu kalau dia tidak suka, kita kan kalau nggak suka tuh punya pilihan untuk skip dan nggak nonton ya. Kalau netizen Indonesia nggak, kalau mereka nggak suka itu mereka nggak skip. Mereka meninggalkan komentar yang menyakitkan. Mereka meninggalkan jejak digital yang menoreh luka di dada. Saya itu hate speech yang saya terima dari tapi saya pasti siapa yang ngomong saya lihat ya akunnya siapa dan bukan mahasiswa. Biasanya tuh ibu-ibu banyaknya ya, bapak-bapak uneducated saya pikir. Jadi mereka itu tidak mengenyam bangku kuliah. Jadi mereka sangat negatif pandangannya terhadap kuliah. Yang paling sering saya rasakan itu adalah Bu salfok sama giginya itu ya, sama bacot lo dosen. Nah yang paling sering itu seperti itu. Sama gue nggak suka tiap kali dosen ini lewat. Nah itu saya beberapa kali mengalami. Nah, kembali lagi ke yang tadi, riset sebesar yang dilakukan oleh Microsoft itu adalah deskriptif kuantitatif, saudara-saudara. Ya. Ada deskriptif kualitatif, ada deskriptif kuantitatif. Yang saya bilang rada banci itu ada tadi kan.
kualitatif. Kenapa? Sebenarnya banci bukan dalam arti negatif. Jadi di tengah-tengah gitu loh. Jadi nyeritainnya teh nggak tuntas karena hanya dari apa yang kita lihat aja. Padahal itu bisa kita perdalam. Bukan hanya kan deskriptif itu dari apa yang kita wawancara dapatnya apa kita paparkan, atau observasi benar-benar yang hanya kelihatan oleh kita paparkan. Padahal itu bisa digali lebih dalam, kenapa demikian gitu ya, kok bisa begini, kenapa dipilih begitu gitu ya. Nah, jadi makanya biasanya kalau kalian deskriptif kualitatif udah aja studi kasus sekalian gitu. Nah, kalau kuantitatif ya tadi ya kuantitatif bagus. Ya karena datanya nanti kuat gitu ya. Oke. Kalau deskriptif kualitatif itu sangat bagus, kuat di penelitian untuk anak-anak S1 terapan ya, atau yang diploma 3 itu bagus ya. Jadi sekali lagi tadi sebenarnya metode itu akan tepat di tempat yang tepat gitu ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, kalau ini kata Prof. Mujara Harjo, studi kasus ialah serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif ya, intensif terus-menerus. Semua pihak yang terlibat diwawancara ya, terinci dan mendalam tentang satu program, peristiwa atau aktivitas, boleh perorangan, boleh sekelompok orang yang tidak ada lembaganya, boleh lembaga, kelompok, komunitas, organisasi atau apa yang kita tuh ingin mendapatkan pengetahuan mendalam tentang objek tersebut, tentang kasus tersebut, tentang peristiwa tersebut, tentang fenomena tersebut gitu ya. Itu studi kasus. Nah, jadi studi kasus bisa single case atau small number of cases ya untuk memperoleh apa? Jadi bukan hanya dari satu kasus. Kalau 2 kasus kan lebih kuat ya hasilnya kita peroleh gitu. Nah, meskipun nanti ada scores yang kita peroleh yang tadi saya katakan secara kuantitatif, tapi dia dipaparkannya dalam bentuk kualitatif manner. Jadi data kuantitatif yang diperoleh hanya gunanya itu untuk kayak kita bikin tabel, angka-angka, grafik kepuasan misalnya ya. Karena kita kan ingin misalnya tadi implementasi strategi 5S dalam purna jual produk Samsung misalnya ya, contoh misalnya. Jadi kita ingin melihat bagaimana strategi 5S itu apa, kenapa diterapkan, waktu itu membuatnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa, bagaimana penerapannya. Nah, sekarang kita pengen tahu juga sebenarnya di mata halayak strategi 5S itu seperti apa. Kita sebarin kuesioner ke halayak. Tapi si data dari hasil kuesioner itu saudara-saudara nanti dipaparkan untuk melengkapi data kualitatif aja gitu. Jadi dia bukan data yang berdiri sendiri sebagai sesuatu yang kuantitatif. Jadi data kuantitatifnya memperkuat paparan kualitatif yang kita jelaskan mengenai tadi strategi komunikasi si 5S tersebut misalnya. Nah, apa aja sih yang tergolong oleh kasus? Bisa personal ya. Orang tuh apa? Misalnya Bu Ira bisa diteliti untuk studi kasus. Misalnya ya, strategi komunikasi konten edukasi Bu Ira Mirawati mengenai skripsi di TikTok. Itu bisa studi kasus personal ya. Gimana apa asal ceritanya, bagaimana dulu sejarahnya ditanya ya. Studi kasus pertanyaannya lebih fleksibel ya. Pokoknya apapun sedalam-dalamnya kita ingin tahu tentang kasus tersebut ya, sedalam-dalamnya. Sejarahnya gimana, terus apa isi kontennya ya, bagaimana Bu Ira cara membuat kontennya, mengapa kontennya seperti itu. Jadi pertanyaan studi kasus itu adalah apa, bagaimana, dan mengapa ya. Nah, nanti dilengkapi dengan reaksi halayak terhadap konten Bu Ira. Senang, bahagia, merasa terbantu. Nah, itu bisa data pelengkap. Tapi sebenarnya kalau nggak pakai data kuantitatifnya juga boleh. Sampai ke yang tadi ya pertanyaannya, mengapa, terus apa aja hambatan yang dihadapi, ya, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut, boleh ya. Jadi data kuantitatif tidak wajib. Tapi kalau kalian bisa pakai, itu sangat baik. Karena data kalian bisa sangat komprehensif tentang kasus tersebut. Bisa peristiwanya yang kita jadikan kasus, misalnya peristiwa peristiwa runtuhnya yang terbaru karena peristiwa runtuhnya Alfamart gitu ya.
mitigasi, dan kita lihat nanti mitigasi apa? Itu bencana bukan sih? Mitigasi risiko bangunan tua misalnya gitu ya. Nah, itu di kasusnya pada Alfamart yang ambruk gitu ya. Itu kan eventnya yang kita lihat. Nanti kita wawancaranya pihak yang punya gedungnya siapa. Kan kalau gedung minimarket tuh biasanya mereka nyewa ya, bukan milik sendiri. Tapi saya nggak tahu itu. Atau mereka mungkin udah beli, nggak ngerti. Yang mendirikan bangunannya dulu ditanya sebenarnya itu konstruksinya seperti apa. Terus kita tanya juga ahli tanah di Kalimantan itu tanahnya gambut, mungkinkah kemungkinannya ada apa gitu ya. Terus kita tanya juga misalnya si kepala toko si manajemennya Alfamart kenapa dulu misalnya membeli atau menyewa di sana. Terus kita juga bertanya ke masyarakat sekitar apakah ada tanda-tanda bahwa mengetahui atau selama ini punya firasat tanda-tanda gedung ini akan ambruk. Terus kita tanya juga ke audiens, apakah dengan ambruknya ini misalnya mereka jadi takut belanja di Alfamart dan lain-lain. Jadi itu yang bisa ya dari event. Bisa dari situasi kondisi tertentu, misalnya kasus rendahnya angka pemilahan sampah di Jawa Barat. Jadi kita lihat pemilahan sampah Jawa Barat sangat rendah, kita ambil kasus yang paling rendah, misalnya ada di kampung saya ya, kampung saya tuh Desa Cinunuk misalnya. Khusus yang tinggal di Jalan Ciguruik. Nah, ini sampahnya paling tidak bisa paling tinggi tingkat sampahnya tidak dipilah gitu. Jadi kondisi ini nanti ditanya tuh kepala desa Cinunuk ya apakah sudah melakukan misalnya kenapa bisa begitu gitu ya. Selama ini bagaimana sebenarnya proses pemilahan sampahnya, kenapa masih tinggi? Itu ditanya warga yang tinggal di sana seperti apa, ditanya petugas sampahnya apakah kemudian mengalami kesulitan dan lain-lain. Jadi dari situasi ya. Program, kalau program itu rangkaian dari peristiwa dan kegiatan. Peristiwa tuh kejadian ya, runtuhnya ini gitu ya, meninggalnya si Anu, kebakaran ini itu peristiwa. Kalau kegiatan tuh hal yang dilakukan ya. Program adalah sesuatu yang terdiri dari peristiwa dan kegiatan. Jadi biasanya sebuah program itu ada beberapa peristiwa di dalamnya dan ada beberapa kegiatan. Itu bisa misalnya program edukasi kepada masyarakat mengenai program keluarga berencana ya. Kan di dalam program keluarga berencana itu yang dilakukan oleh BKKBN ada kampanye keluarga berencana, ada pemberian pendidikan untuk keluarga pranikah, ada kampanye di media sosial, kampanye di televisi, jadi banyak kegiatannya gitu. Itu namanya program ya. Kalian nanti bisa wawancara kepala BKKBN, kader-kader KB ya, terus masyarakat, ahli komunikasi keluarga ya untuk mendapatkan pandangan yang holistik mengenai kampanye keluarga berencana yang dilakukan BKKBN. Bisa juga kasus itu adalah organisasi atau kelompok ya. Misalnya kita ingin meneliti pendidikan sejarah, bisa sejarah itu contohnya Sunda Empire. Kelompok Sunda Empire ya. Sejarahnya kenapa bisa jadi seperti itu. Kalian teliti nanti orang-orang yang mendirikan Sunda Empire. Terus ahli sejarah ya, sebenarnya Sunda Empire itu lahirnya dari mana. Kalau dia penyimpangan tuh ahli sejarah tahu pasti bukan seperti itu, ini tuh penyimpangan misalnya ya. Terus berikutnya adalah masyarakat, terus aparat keamanan, terus anggota-anggotanya si Sunda Empire kenapa mau ikut misalnya ya gitu, organisasi atau kelompok. Banyak loh organisasi-organisasi kayak gitu tuh saudara-saudara. Ya. Oke. Nah, berikutnya aktivitas atau perilaku tertentu ya yang dilakukan orang. Misalnya gaya hidup bersepeda pada mahasiswa Unpad. Nggak tahu saya kalau di Unsil ada nggak kalian yang bersepeda gitu ya. Unpad tuh rendah tingkat bersepedanya. Bu Ira juga punya sepeda, tapi kalau disuruh bersepeda di Unpad naik turun gunung saudara-saudara. Apa kabar nanti ketek saya ya? Aduh, ya.
Tapi kalau jalan kaki Bu Ira bisa. Kalau jalan kaki itu sambil santai kadang ya. Naik angkot, turun di ATM, jajan dulu, ketoprak di gerbang Unpad, baru kemudian jalan kaki ke atas supaya tidak terlalu merasa berdosa karena sudah makan ketoprak 1 piring ya, gitu. Bisa kasih kalau jalan kaki. Kalau naik sepeda nih agak ampun lah saya ya, gitu. Nah jadi misalnya yang tadi ya gaya hidup pesepeda bike to campus Universitas Pajajaran. Kalau tadi kalau teman-teman saya mah pada rajin ya bersepedanya luar biasa keren-keren gitu ya. Harga sepedanya tuh saudara-saudara, aduh. Satu hal juga yang membuat saya agak minder bersepeda. Teman saya tuh harga sepedanya 70 juta. Ini berapa nih harga sepedanya kata saya. Oh saya mah ini murah sih belinya berapa? 34 waktu itu. Kok 34 kata saya teh. Saya lihat di internet ternyata 70, ya saya belinya second. Secondnya we 34 juta, saudara-saudara bayangkan. 34 juta. Beli motor, jangan. Sepeda bagus ya. Supaya mengurangi perubahan iklim pemanasan global ya. Teman saya tah. Jadi ternyata Brompton teh bukan tahta tertinggi sepeda ya saudara-saudara ya. Saya tahunya dari status-status teman saya. Ternyata Brompton itu yang ribut-ribut itu bukan tahta tertinggi persepedahan. Banyak yang lebih mahal. Dan bukan sepeda yang teringan juga ternyata Brompton tehnya. Aduh, udahlah. Nah ini ya apa saja yang bisa dijadikan kasus. Ternyata semua bisa ya. Berikutnya adalah yang harus kita perhatikan dalam studi kasus, fenomena yang diteliti itu alamiah ya sifatnya. Jadi kita tidak melakukan campur tangan apapun, tidak ada eksperimen, tidak ada pengelompokan tertentu. Kita masuk ke dalamnya untuk mengobservasi, untuk wawancara gitu ya. Nah, jadi dia dibatasi oleh ruang waktu, bisa jadi si kasus itu sekarang lagi bagus. Ya udah kita lakukan penelitian lagi bagus, belum tentu 2 tahun kemudian bisa kita teliti gitu karena sudah lewat, sudah basi. Nah, itu jadi nggak bisa lagi ya untuk diteliti gitu. Hasil penelitiannya dipaparkan seperti deskripsi ya. Makanya tadi suka wagu antara deskripsi kualitatif sama studi kasus. Bedanya adalah kalau studi kasus kaya ya, nih rich ya, gitu. Dan sumber informasinya dalam serta beragam. Bedanya tadi ya, kalau deskriptif itu sumber informasinya 1, apakah atau hanya 2 aja, misalnya observasi dan wawancara aja, udah aja gitu. Kadang malah observasi aja atau wawancara aja ya. Kalau studi kasus semua cara dilakukan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya, sedalam-dalamnya. Eksploratori sifatnya ya, mengeksplorasi, menggali hal-hal yang bahkan belum terlihat tentang sebuah kasus gitu ya. Nah, berikutnya studi kasus itu melibatkan pengumpulan dan ini ya analisis tadi dari berbagai sumber, wawancara, observasi, serta bahkan telaah dokumen ya seperti apa. Dicari gitu dokumen-dokumennya. Saya contohkan misalnya teman saya tuh pernah terlibat dalam sebuah studi kasus, tapi dia dosen ya, dosen sejarah Unpad. Kalau Unpad mah sejarah, ilmu sejarah, bukan pendidikan sejarah. Kalau teman-teman kan pendidikan sejarah ya, agak beda, tapi sama-sama sejarah. Jadi teman saya dosen ilmu sejarah Unpad itu pernah terlibat dalam sebuah kasus klaim tanah Unpad oleh warga, ya. Warganya bukan warga Jatinangor, saudara-saudara. Nah, waktu itu diklaim tanah Unpad itu sebagai milik mereka, sebuah keluarga, dan mereka itu sampai menunjukkan ya bukti kepemilikannya, bersedia untuk dites karbon. Si kertasnya ya, kan salah satu untuk membuktikan umur kertas, kira-kira dibuatnya tahun berapa adalah tes karbon. Yang itu dilakukannya oleh anak apa? Teknik ya, teknik apa kalau gitu, nggak ngerti saya juga ya. Tapi kalau nggak salah waktu itu akan dibawa pokoknya ke laboratorium ya. Tapi teman saya dosen ilmu sejarah, ini mah tuh sebelum dibawa ke laboratorium, kita telaah dulu aja dari sisi bahasa katanya ya. Dari sisi bahasa. Samalah seperti kita sekarang gitu ya. Kita kan tahu ya sekarang ada istilah sekui, bestie, bestai ya. Terus ada istilah apa lagi yang kalian tahu? Apa coba istilah anak muda zaman sekarang? Coba tulis di kolom komentar apa istilah anak muda yang kalian ketahui. Kalian kan muda, saya udah nggak muda lagi ya. Apa tuh istilah-istilah yang sekarang rame, yang waktu kalian SMA mah istilah itu belum ada. Apa tuh istilahnya?
Healing, Bu. Iya, benar. Healing tapi di dalam konteks dia berbahasa Indonesia tapi ada kata-kata healing ya, Andrea ya. Good, benar. Mau kemana lu? Healing dulu. Padahal mau jalan-jalan ke mall, saudara-saudara. Ya astagfirullahalazim. Yang ada dia tambah stres nanti. Ya. Oke. Apalagi? Healing, good. Itu contoh yang benar. Ya. Apalagi istilah yang kalian sekarang tahu, tapi menurut kalian beberapa tahun lalu teh nggak ada istilah itu. Coba contohnya kalau bahasa Sunda teh si punten bisa si anjing. Tapi dalam konteks bahasa Indonesia tapi ada kata-kata si anjing ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah mungkin tapi dulu Sunda zaman baheula lagi nggak ada. Ayo yang lain, kalian kan suka berkomunikasi dengan gaulnya, apa bahasa gaul yang ada di angkatan kalian yang dulunya mah nggak ada kira-kira apa-apa? Overthinking ya. Saya merasa overthinking gitu Dimas. Toxic, hubungan ini sungguh toxic. Ya. Alfi, Sabilah. Nah, wanita, aduh gue merasa insecure ya. Mager ya, bener tuh. Mager ya, insomnia Bu. Oke, aduh gue insomnia. Insomnia mah sebenarnya udah agak lama ya. Tapi sekarang kalian jadi sering gitu. Rungkad artinya apa ya? What is rungkad? Dimas, apa rungkad Dim? Tumbang. Gasken, bener ya, gasken ya. Remaja jompo apa? Kok istilah? Ya guys ya, ghosting, yes. Nah, di ghosting ya. Nah, oke terima kasih remaja sakit-sakitan. Remaja jompo. Ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebagai contoh ya, jadi teman saya waktu itu yang bilang katanya, ini mah tidak usah dites karbon dulu, ayo kita tes secara kebahasaan aja dulu katanya. Pada masa surat ini diterbitkan harusnya tahunnya 1943 misalnya di situ ditulisnya ya. Harusnya belum ada nih kata-kata ini dalam bahasa Sunda ya. Jadi ketahuan, akhirnya menang kalau nggak salah saya. Maksudnya kasusnya tidak berlanjut ya penuntutannya ya. Salah satunya juga dari sisi telaah bahasa. Dan bukan orang bahasa waktu itu yang mengungkapkannya, justru orang sejarah. Ya, gitu. Itu kan dia studi kasus loh. Jadi mulai ahli bahasa juga ditanya, ahli bahasa, ahli sejarah, teknik ya, tentang kasus si klaim tanah yang di tempat di Unpad seperti itu ya. Gitu. Oke. Ini tadi ya sumbernya beragam. Nah, berikutnya melakukan studi kasus itu membuat kita punya kesempatan ya menciptakan peluang pada kita untuk mengeksplorasi pertanyaan tambahan. Pokoknya studi kasus itu membuat kita kan kadang kan cara menurunkan pertanyaan penelitian itu dari rumusan masalah. Kan sesudah latar belakang kalian rumusan masalah ya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi zona integritas di kampus Universitas Siliwangi misalnya ya. Itu rumusan masalah. Nah, berikutnya implementasi zona integritas. Kalau implementasi mungkin kita turunin konsep implementasi itu jadi apa aja gitu ya. Atau strategi ya, strategi komunikasi penyuksesan zona integritas gitu contohnya ya. Strategi komunikasi penyuksesan zona integritas di mana gitu ya. Nah, kita nurunin pertanyaannya kalau riset-riset yang lain dari kata strategi. Strategi itu komponennya apa aja? Jadi strategi itu komponennya ada POIC, planning, organizing, misalnya actuating dan controlling ya. Jadi pertanyaan pertamanya adalah bagaimana perencanaannya? Nomor 2, bagaimana organizing, kemudian actuating dan controlling. Gitu. Kalau di studi kasus pertanyaannya bisa dari situ. Ditambah lagi kita pengen tahu apa lagi sih tentang kasus ini gitu. Jadi misalnya sebelum tadi POAC, planning, organizing, actuating, controlling-nya kita tanya, pertanyaan nomor satunya misalnya apa hakikat atau apa yang dimaksud dengan zona integritas. Nanti di akhir kita nanya lagi apa hambatan zona integritas, apa faktor pendukung strategi komunikasi zona integritas. Jadi studi kasus itu membuat kita agak fleksibel, kita pengen tahu apa sih tentang kasus itu sepanjang masih sesuai dengan topik kita untuk bertanya gitu loh.
supaya hasilnya jadi lebih menarik, lebih kaya gitu ya. Nah, berikutnya, jenis studi kasus itu ada 3, ada eksploratif, eksplanatori, dan deskriptif. Jadi saudara-saudara kalau eksploratif itu tadi ya satu kasus digali sedalam-dalamnya, seluas-luasnya, benar-benar hal yang tidak kasat mata pun kita gali ya sampai ke terdalam. Kalau eksplanatori ini sebenarnya studi kasus tadi ya bisa kuantitatif loh saudara-saudara. Dan meskipun riset kualitatif itu umumnya bukan untuk menguji teori, tapi studi kasus bisa untuk menguji teori. Syaratnya dia harus multi cases untuk jadi hasilnya nanti apakah dia bisa memperkuat teori tertentu atau melemahkan. Nggak bisa kalau udah satu kasus ya. Kalau pengujian teori, kalau mau menggunakan studi kasus harus multiple kasusnya. Tapi maksud saya jadi studi kasus itu bisa kuantitatif gitu. Nah, yang terakhir adalah studi deskriptif. Studi deskriptif itu luas, berbagai aspek, tapi tidak sedalam-dalamnya eksploratif gitu. Mirip sama deskriptif aja ya, tapi kalau studi kasus aspeknya lebih luas gitu. Jadi makanya kalau yang deskriptif kualitatif udah aja jadiin studi kasus. Ya. Nah, pertanyaan studi kasus tadi ya saya ceritakan apa. Ini adalah pengetahuan deskriptif dan menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Ini peristiwa apa, ini program apa, gitu. Bagaimana tuh pengetahuan eksplanatif, proses terjadinya. Ini beda ya dengan tadi yang jenis eksplanatori. Yang di sini, kalau yang di sini eksplanatori ada angka-angka, tapi tetap ya, meskipun kuantitatif dia gaya pembahasannya kemudian nanti adalah kualitatif ya. Nah, eksplanatif itu bagaimana proses terjadinya, ini menjelaskan. Mengapa ya? Mengapa itu pengetahuan eksploratif. Mengapa demikian? Kan kalau mengapa nggak kelihatan ya. Mengapa tuh nggak kelihatan, tapi kita pengen tahu kalau eksplanatif tuh bagaimana itu diterapkan gitu ya. Nah, saudara-saudara sekalian, pertanyaan yang pasti muncul saat sidang skripsi, satu pertanyaan yang pasti ditanyakan oleh dosen saat kalian sidang skripsi, kalau kalian mengangkat tentang metode kasus, penelitian kalian dengan studi kasus adalah, memangnya apa keunikan kasus kamu? Itu pasti ditanya, ya. Apa unik? Jadi gitu, khas banget. Apa uniknya kasus kamu? Apa keunikan kasusnya? Nah, jadi kita tuh nggak bisa sembarangan ngambil kasus. Kita mau meneliti implementasi kantin kejujuran. Di mana ya? Di SD itu aja lah, di situ nggak bisa ya. Jadi harus ada implementasi kantin kejujuran di sekolah itu. Kenapa sekolah itu uniknya apa gitu ya? Uniknya apa? Itu harus tahu kalian. Nah, cara menjawabnya kalau keunikan kasus seperti itu adalah pertama dengan cara memaparkan hakikat yang dari kasus yang dipilih. Hakikat itu artinya ya udah kasusnya itu sendiri udah unik gitu. Misalnya ya, kita ingin meneliti tentang implementasi misalnya apa? Strategi pemusnahan apa namanya? Strategi apa ya kalau mau menghilangkan sesuatu ya? Strategi pengurangan gitu, strategi pemberantasan. Nah, strategi pemberantasan perilaku mencontek di SMA 1 Jatinangor misalnya. Nggak usah kita jelasin kemana-mana. Ketika SMA Jatinangor ini memang punya strategi sendiri yang misalnya dia, pokoknya di SMA kita Bu, semua yang nyontek. Begitu ketahuan langsung DO, tidak ada alternatif apapun. Itu SMA saya dulu. SMA saya tuh di Pontianak itu waktu angkatan saya ya, saya nggak tahu sih sekarang. Yang tadi dari Untan, saya tuh sekolahnya di SMA TBK dulu, kalau tahu SMA TBK ya. Tahu Bambang SMA TBK Bambang? Kurang tahu, Bu. Oh, Taruna Bumi Katulistiwa di jalan. Oh ya, Taruna. Oh, yang di jalan ke arah ini ya, Bu ya? Ke arah bandara udara ya? Iya, betul. Itu SMA saya. Oh iya, Bu. Jadi di SMA saya itu Bambang ya dan teman-teman lainnya, waktu dulu kalau kita ketahuan mencontek dipanggil orang tuanya dan langsung dikasih peringatan DO. Peringatan sih.
sekali lagi langsung DO, nggak ada ampun sama sekali, nggak langsung apa, langsung DO, langsung dikeluarkan dari sekolah, gitu ya. Jadi makanya kita tuh ketakutan banget, nggak pernah ada yang nyontek di angkatan saya tuh, karena sanksinya bukan main ya, DO dari sekolah itu ya, itu. Nah, jadi kita cukup menjelaskan bahwa si sekolah ini punya kebijakan seperti itu, si kebijakannya ini sendiri aja, nggak usah kita bandingin sama yang lain, udah sesuatu yang unik gitu loh. Gila, ekstrim banget gitu ya misalnya. Dan saya nggak tahu kalau di Unsil, terus Galuh, tadi ya terus dari mana, kalau yang DO seperti apa, kalau yang nyontek seperti apa. Kalau di kampus Bu Ira, yang nyontek hanya, di prodi Bu Ira tuh hanya menjadi E di mata kuliah itu aja. Kalau di Fakultas Ekonomi, di Unpad, semua mata kuliah di semester itu kalau ketahuan mencontek. Kalau di BINUS, mana ya, di Jakarta itu, ada yang langsung DO, ada kampus swasta di Jakarta yang langsung DO kalau ketahuan mencontek. Ada yang namanya diumumin di papan pengumuman kalau mencontek disertai dengan bukti menyonteknya kertasnya, foto orangnya, ada seperti itu. Nah, itu ketika kita memaparkan strateginya, biasanya strateginya ada namanya ya. Ada namanya misalnya strategi apa. Udah, itu mah cukup menjelasin aja bahwa di sekolah ini punya strategi X gitu. Di sekolah ini punya kampanye misalnya penggunaan sapu tangan dan dilarang menggunakan tisu karena murid tuh buang tisu di mana-mana. Saya nggak tahu nih mahasiswa. Saya sering menghadapi di banyak tempat ya. WC itu di kampus saya itu juga, WC itu kalau hanya untuk dosen ya bersih ya, begitu WC-nya terbuka untuk mahasiswa kotor, mahasiswanya aduh tisu di mana-mana, sampah ya, karena mereka belum menjadi ibu-ibu mungkin ya, atau bapak-bapak yang kalau apa-apa tuh kan kita bertanggung jawab dibersihin gitu ya, kalau mahasiswa mah gitulah. Misal ya ada sekolah yang punya kampanye unik, dia kampanye menggunakan sapu tangan gitu ya, sapu tangan cinta anti sampah gitu ya misalnya gitu. Jadi ketika kita ngejelasin si program itu sendiri pun tanpa kita menceritakan perbandingannya dengan program-program yang lain, hakikat dari kasus itu sendiri udah unik ya gitu. Yang berikutnya kita bisa menceritakan latar belakang historis kalau ditanya keunikan kasus. Jadi kenapa kamu memilihnya meneliti skripsi kamu di sekolah ini? Nah, sekolah ini memang saat ini mungkin bukan yang paling bagus, tapi bagi masyarakat di Tasikmalaya, sekolah ini punya arti historis sendiri. Dia adalah sekolah yang pertama lahir bahkan sejak zaman kemerdekaan. Dan masyarakat sangat mendukung dan mencintai SMA ini sehingga mereka ingin mendapatkan riset-riset mengenai SMA ini akan membantu perbaikan SMA ini gitu ya gitu. Bisa seperti itu historis. Pendirinya siapa ya, SMA yang didirikan oleh siapa ini gitu. Nanti tapi suka bilang sih si dosennya, apa hubungannya sama kasus yang kamu angkat sekarang gitu. Oh, kalian harus cari ya kalau gitu hubungannya. Selama ini historis menunjukkan bahwa dia peduli, sekolah ini peduli dengan tingkat menyontek gitu ya, ditunjukkan dengan visi misinya gitu loh. Jadi kalian juga harus mencoba ngaitin sejarah itu dengan topik penelitian yang diangkat ya. Bisa latar belakang historis. Misalnya saya meneliti Bank Muamalat, padahal sekarang ada Bank Syariah Indonesia BSI. Kenapa Muamalat? Karena historinya dia adalah bank pertama sesuai syariah. Itu bisa contoh misalnya. Ini mah bank suami saya. Jadi disebut. Nah, bisa berikutnya adalah keunikan kasusnya dengan membandingkannya dengan kasus-kasus lain di sekitar kasus yang kita teliti ini. Contoh nih ya, di masa pandemi sekolah lain menggunakan, kita kan di Indonesia mah pakainya Zoom sama Jimit ya untuk virtual lecturing ya, sekolah virtual, kuliah virtual. Tapi sekolah ini ada satu yang menggunakan Webex misalnya. Itu keunikannya. Jadi kita harus membandingkannya dengan yang lain ya. Saya pernah nyobain Webex, aduh nggak nyaman banget. Tapi orang Jerman, Belanda pakainya Webex ya. Gratisan kali, nggak ngerti. Atau misalnya ya, di saat program yang lain pendaftarnya menurun, nah program yang kita pilih ini pendaftarnya naik atau meningkat. Misalnya tuh, atau misalnya kalian meneliti
sekolah X, sekolah lain itu masa kuliah online, jumlah yang berhasil diterima di perguruan tingginya pada turun semua dari jalur SNMPTN yang ada di Jawa Barat ini misalnya. Tapi ada satu sekolah yang pandemi malah meningkat yang diterima di perguruan tingginya gitu. Itu kan jadi beda ya. Atau kita bisa memilih yang paling enak itu adalah yang tertinggi jumlahnya. Misalnya kenapa kamu memilih SMA X? Karena SMA ini di Cileunyi adalah SMA dengan jumlah siswa terbanyak. Sehingga ini menunjukkan bahwa minat siswa masuk sekolah ini sangat tinggi. Sehingga hasil penelitian akan menjadi perbaikan yang berguna untuk siswanya nanti gitu loh. Jadi tertinggi. Atau terendah boleh ya. Terendah boleh. Angka tertinggi masuk PTN dan lain-lain. Jadi kita temukan dia di antara grafik itu dia tertinggi atau terendah gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita bisa juga memilih kasus karena punya informan atau pemberi informasi yang kompeten di sana. Jadi kita memilih SMA X karena di sana misalnya kita memilih SMP Lab School karena di sana ada Bapak Arif Rahman sebagai pelopor sekolah pembelajaran multibahasa. Jadi gitu ya. Karena kita tahu di sana ada orang keren yang bisa kita wawancarai. Gitu. Boleh di-mute dulu. Oke. Nah, terus pemilihan kasus itu saudara-saudara sekalian ya. Jadi memilih kasus itu bisa karena kelebihannya, dia tuh paling positif, tapi juga bisa karena kekurangannya. Jadi kita boleh ngambil kasus untuk diteliti karena kasus itu saking bobroknya. Boleh ya. Kenapa bisa terjadi kejadian ini, sesuatu hal yang memalukan, yang kalian nelitinya yang memalukan, yang merugikan dan lain-lain. Kenapa? Supaya nanti menjadi pembelajaran untuk hal-hal atau organisasi-organisasi sejenis gitu. Jadi boleh ya. Ngambil karena kelebihannya atau ngambil karena kekurangannya. Tapi kalau kita milih karena kelebihannya mudah tuh kenapa? Karena organisasinya pasti suka kita teliti. Tapi kalau kita milih karena kekurangannya itu kan susah mungkin ya, si objeknya mungkin tidak mau diteliti. Tapi kalau objeknya mau diteliti maka menarik meneliti sesuatu karena kekurangannya ya. Nah, ini tahapan studi kasus dari identifikasi kasus ya. Kasus apa yang akan kita teliti, keunikannya apa itu tentukan. Terus kedua, kita butuh data apa? Tentukan kita butuh data tentang ini. Terus dari siapa gitu ya. Tadi saya udah ceritakan banyak misalnya pengelolanya atau ahlinya dan lain-lain ya. Jadi datanya apa, lalu siapa sumbernya. Terus kita ke lapangan ya, ngumpulin data, observasi, wawancara, menyebar kuesioner. Baru kita ke analisis dan penyajian. Penyajian studi kasus itu thick description ya, tebal. Studi kualitatif itu karena datanya yang dalam. Jadi kalau kalian studi kasus tapi hasilnya tipis, itu kita gini, di Cina studi kasus tapi hasilnya cuma begini aja. Ujung dua, kamu nambah data ke lapangan lagi atau udah ganti aja jadinya. Kamu metodenya ini bukan studi kasus, ini adalah deskriptif biasa. Akhirnya kita suruhnya gitu biasanya. Karena tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai studi kasus kalau terlalu tipis. Gitu. Bukan tentang berat ringannya, tapi kalau tipis kan berarti kalian tidak mendalam gitu ya. Ya, jadi thick description kalau studi kasus. Nah, tentang pengumpulan datanya itu bersifat purposive sampling ya. Artinya tadi kita menentukan kebutuhannya apa dan kita yang memilih orang-orangnya sesuai dengan kriteria. Kalau kuantitatif kan non purposive, artinya kita hanya tahu di populasi itu orangnya siapa aja dan mereka nanti dipilih secara random. Terus kalau studi kasus pastikan setiap unsur-unsur yang terlibat dalam kasus itu ada perwakilannya yang kita ambil datanya. Entah itu melalui wawancara, entah itu melalui FGD, apapun. Survei ya gitu. Dan pada studi kasus, data primer itu dilengkapi dengan data sekunder. Jadi kita ke lapangan juga, terus kita studi literatur juga, studi dokumen juga ya. Teknik pengumpulan data beragam ya gitu. Nah, berikutnya kan datanya itu banyak, terus juga ada beberapa hasil wawancara dan observasi. Bagaimana kita meyakinkan bahwa data kita ini sah, valid? Kalau di kuantitatif ada uji validitas dan reliabilitas, kalau di kualitatif termasuk di kasus ada triangulasi namanya ya, pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan pihak ketiga. Kita bisa menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber tuh gini,
kalian kan wawancara para ahli yang terlibat di kasus itu, pengelola, masyarakat, aparat keamanan misalnya ya. Nah, nanti sesudah hasilnya kalian tulis, kalian kontak lagi mereka, tanya, "Bapak, ini hasil penelitiannya udah saya tulis. Saya nulisnya begini, apakah ini oke atau ada hal yang sensitif?" gitu. "Oh, udah oke." "Oh, gimana kalau diganti? Ini janganlah disebut kami itu sebagai, perusahaan yang kacau," misalnya bilang aja perusahaan yang defisit. Nah, itu boleh ya. Jadi sumber itu boleh memberikan masukan tentang mereka disebut seperti apa, atau ada misinterpretasi apa, mereka boleh membenarkan. Jadi datanya itu sah ya yang kita tulis. Berikutnya ada triangulasi ahli. Triangulasi ahli misalnya kalian meneliti tentang tadi pendidikan sejarah, ya, di sekolah X gitu ya, mengajarkan sejarah pada siswa X. Kalian, sudah wawancara guru, wawancara murid, kepala sekolah ya. Kalian juga wawancara ahli untuk triangulasi hasil kalian ya. Ada triangulasi teman sejawat. Triangulasi teman sejawat tuh bisa banget kalian lakukan ya, tapi jarang banget dilakukan. Kalian sesudah menulis hasil penelitiannya, diskusi sama teman, presentasi, kasih draftnya ke teman, suruh temannya coret-coret, itu triangulasi loh. Karena teman itu boleh pusing dengan skripsinya sendiri, tapi percayalah kalau skripsi orang kita bisa nemuin kesalahannya, gitu ya. Jadi kalian kasih skripsi kalian ke teman biar ketahuan typonya di mana, terus ini kenapa nulisnya gini, kok aku mah gini loh strukturnya. Itu namanya triangulasi teman sejawat, saudara-saudara. Paling banyak memang dilakukan oleh dosen. Jadi kita tuh presentasi biasanya sesama dosen, nanti dikasih masukan. Tapi kalian juga bisa sesama mahasiswa, terutama untuk memperbaiki cara-cara penulisan ya. Berikutnya teknik analisis studi kasus, ada penjodohan pola ya. Jadi data yang kita peroleh itu kita cocokin dengan pola yang udah diprediksi. Kalian tuh kan mungkin punya ya polanya seperti apa, atau udah pernah ada nulis model. Tapi pada model yang sudah ada, biar kita nemu dari lapangan ya gitu. Di analisisnya baru nanti kita bandingin dengan model yang sudah ada, itu namanya perjodohan pola. Yang berikutnya pembuatan eksplanasi atau paparan kasus ini gitu ya. Begini. Tapi berdasarkan bukan kronologi, berdasarkan subjudul misalnya siapa yang terlibat, kejadiannya di daerah mana lokasinya gitu ya. Bagaimana hambatannya. Jadi itu berdasarkan subjudul tertentu, tapi bukan deret waktu karena ada yang deret waktu kronologis ya. Kalau kronologis, penelitian kita data-datanya kemudian disajikan sesuai kronologi dari kasus. Mohon maaf Ibu, untuk waktu penyampaian materi telah berakhir. Oh, oke, boleh dikit lagi ya. Sayang soalnya nanti ininya. Oke, ini udah sih Katang terakhir Katang. Terima kasih. Oh ya, sip, pas ya, baik. Itu tadi kembali lagi ya 3 analisis di kasus supaya kalian nggak bingung saat menulis bab 4, jadi bisa dengan penjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan deret waktu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih. Itulah materi yang pertama mengenai meningkatkan kualitas penelitian dengan penggunaan metode kualitatif jenis studi kasus yang telah disampaikan oleh Ibu Ira. Dan tentunya materi tersebut sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan beranjak nih ke sesi diskusi. Nah, untuk yang pertama, saya di sini membuka untuk 2 pertanyaan saja. Nah, langsung saja dari rekan-rekan peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, terlebih dahulu untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya terlebih dahulu. Nah, sepertinya sudah ada yang raise hand. Kepada Saudara Atik, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya selamat pagi Bu Ira dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Atik Rahayu. Saya izin untuk bertanya. Jadi seperti ini Bu, bagaimana apabila ada seorang mahasiswa yang ingin meneliti terkait studi kasus gerakan mahasiswa, mungkin yang mana bisa terkait isu penundaan pemilu gitu Bu. Nah, pertanyaan saya kira-kira pertanyaan penelitian apa sih yang bisa diajukan dan metode apa yang tepat yang dapat digunakan pada kasus tersebut Ibu. Terima kasih.
Nah, baik, terima kasih. Mungkin untuk jawabannya saya serahkan langsung kepada Ibu Ira. Kepada Ibu Ira diperkenankan untuk menjawab pertanyaan dari Atik. Oke, Atik. Atik boleh diulang contohnya tadi mau meneliti tentang gerakan politik mahasiswa gimana? Coba. Iya, Ibu. Jadi semisal ada seorang mahasiswa yang ingin meneliti terkait studi kasus gerakan politik mahasiswa yang mungkin bisa terkait isu tentang penundaan pemilu, Ibu. Oh, oke. Itu bisa dengan studi kasus ya. Bisa dengan studi kasus. Tapi ambil apa? Ambil unitnya dulu, kasusnya yang mana? Mahasiswa kan terikat ruang dan waktu ya. Jadi si mahasiswanya mahasiswa mana? Tentuin dulu. Ya. Terus misalnya mahasiswa Unsil ada nggak ikut? Tapi harus nanti kenapa penjelasannya, kenapa mahasiswa Unsil atau mahasiswa Bandung? Enggak seru Bandung mah kemarin juga cenah mau gerakan orangnya cuma 300 orang dikit. Nggak ada apa-apa di gedung satenya juga ya. Di Jakarta misalnya gitu ya. Atau di kampus tertentu pertama harus ditentukan dulu juga ya. Jadi definisi kasusnya itu harus sangat jelas. Jadi gerakan apa, di mana, ya gitu. Termasuk kalian menentukan keunikannya kenapa kita memilih dari semua universitas gerakan di kampus ini yang diambil UI misalnya ya kemarin karena UI yang paling disoroti sampai dikunjungi misalnya dan lain-lain. Pertanyaan-pertanyaannya bisa misalnya apa yang disuarakan oleh gerakan rakyat itu, oleh gerakan mahasiswa tersebut ya, apa tuntutan mereka apa, terus bagaimana mereka menyuarakan tuntutan mereka, kan demo tuh bukan satu-satunya jalan ya. Apakah misalnya mengadakan pertemuan dengan BEM se-Indonesia, apakah kemudian mereka membuat press release, bagaimana? Baru pertanyaannya mengapa mereka misalnya melakukan gerakan seperti itu, apa misalnya kemudian nanya lagi kita ya, apa misalnya resiko yang mereka pernah hadapi dalam hal akademik, boleh ya, kita pengen tahu mahasiswa tuh yang ikut demo dan menuntut itu pernah nggak mengalami permasalahan akademik gitu, karena kampusnya, wah ini nih tukang demo, ayo kita persulit misalnya. Bisa gitu Atik ya. Agak menjelaskan nggak Atik jawaban saya? Iya Ibu, terima kasih untuk jawabannya. Sudah sangat menjawab sekali. Sip, sama-sama ya. Kalian ada yang ikut demo nggak? Ada? Enggak? Yes. Dulu mah Bu Ira zaman tahun 99 suka ikut demo ke Jakarta biasanya. Tapi jelas gitu apa yang kita tuntut gitu ya. Kalian juga kalau ikut demo boleh-boleh aja. Tapi harus tahu ya apa yang dituntutnya. Apakah ini ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu ya. Harus paham kalian ya. Jangan biar masuk TV doang, biar bisa bikin Instastory doang gitu ya. Jangan. Tapi nggak pernah ada kampus yang karena dia ikut demo. Soalnya dulu juga Bu Ira enggak sih, enggak dipersulit. Ya, itu semoga menjawab. Nah, baik. Terima kasih Ibu Ira atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya itu ada satu pertanyaan terakhir nih. Nah, sepertinya sudah ada yang resen ya, Saudari Alfi. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alfi Zaidatul Solihah dari Universitas Negeri Semarang. Mau sebelumnya Bu, kalau misal pertanyaan saya kurang berbobot karena saya baru mahasiswa semester 2 Ibu, tapi saya tertarik dengan penelitian ini yang ada di workshop ini. Saya sempat membaca skripsi dari mahasiswa pendidikan, itu kan kebanyakan fokusnya memang di sekolah ya Bu, gitu. Jadi gimana sih Bu kalau misalnya mahasiswa pendidikan gitu ingin mengangkat satu kasus dengan metode studi kasus, tapi bukan di ranah pendidikan gitu, Bu. Boleh dikaitkan dengan pendidikan sejarah gitu, Bu. Terima kasih. Oke. Nah,
Iya, saya juga kadang kalau ada mahasiswa pendidikan yang bertanya ke saya ya, Alfia, terus kalau saya nyari-nyari contohnya, memang kalau riset-riset tentang pendidikan banyak berfokusnya di sekolah, karena juga mungkin akan berguna untuk kalian ketika nanti terjun berkarir ya di sekolah itu. Pemahaman kalian juga akan lebih tinggi. Tapi terhadap topik itu yang akan nanti juga diimplementasikan di sekolah gitu. Ketika kalian kalau misalnya menjadi pengajar ya. Nah, tapi sebenarnya terbuka nggak sih skripsi untuk anak pendidikan, tapi di luar yang berbau sekolah? Kalau menurut saya sih, kita apalagi memanfaatkan era digital ya, saya pikir sekolah-sekolah juga prodi-prodi kependidikan juga sudah mengakui bahwa pembelajaran mengenai subjek tertentu itu sudah bisa menggunakan media-media alternatif. Yang memungkinkan, yang paling memungkinkan Alfi adalah pemanfaatan media alternatif. Jadi risetnya nggak di sekolah akhirnya. Tapi bagaimana pendidikan itu untuk masyarakat luas? Gini, jadi yang namanya pendidikan matematika misalnya, Alfi apa pendidikannya? Sejarah juga? Sejarah, iya Bu. Sejarah itu kan menganggapnya ya, pendidikan sejarah itu kalau dalam kependidikan yang lama, kita mendidik sejarah hanya untuk anak-anak sekolah. Padahal sejarah juga ilmunya misalnya sangat diperlukan oleh, ya kan kenapa kita ngajarin sejarah ke anak-anak sekolah? Karena sejarah penting ya kan, bukan hanya supaya mereka dapat nilai, ya nggak sih? Ya kan? Penting untuk kehidupan mereka nanti gitu loh. That's why sejarah ada dari mulai SD sampai SMA. Dan bahkan ada prodinya ilmu sejarah, karena dunia perlu sejarawan, perlu orang yang mengerti sejarah gitu. Artinya apa? Sejarah adalah ilmu yang harus disampaikan juga ke masyarakat luas. Orang bisa belajar sejarah meskipun mereka nggak kuliah sejarah gitu loh. Sebagai pendidik sejarah, itu yang harus ditekadkan, dan itu dimungkinkan dengan hadirnya media-media alternatif. Jadi riset-riset kalian bisa mengenai misalnya perancangan media alternatif, tapi bukan untuk anak sekolah, untuk masyarakat umum tentang sejarah. Ataupun kalaupun untuk anak sekolah, tapi dikonsumsi oleh anak sekolah secara umum. Seperti konten Bu Ira lah, skripsi, ya kan? Itu kan mata kuliahnya, tapi dikonsumsi oleh mahasiswa yang membutuhkan informasi tentang skripsi dari berbagai universitas. Sama sejarah juga. Jadi perancangan video ajar mengenai sejarah penjajahan Jepang di Indonesia untuk masyarakat umum. Untuk masyarakat untuk siswa usia 3 sampai sekian tahun gitu ya. Jadi itu dimungkinkan untuk di luar, atau kalian bisa meneliti, saya nggak, itu tadi pendidikan ya. Misalnya studi literatur dari riset-riset tentang pendidikan sejarah, itu kan tidak di sekolah ya. Di literatur tentang sejarah, banyak literatur sejarah itu yang berantakan, dan kalian bisa menyatukan supaya bisa jadi bahan ajar misalnya. Alternatifnya seperti itu. Dan mudah-mudahan sih kalian ketemu dosen yang juga open minded ya. Artinya apa? Bahwa riset-riset itu nggak harus selalu di kelas gitu loh. Ya. Kalau berikutnya kalian juga, yang tadi mah R&D ya kan, perancangan gitu ya. Apalagi itu mungkinnya alternatifnya ya Alfi ya. Jadi bisa riset pendidikan itu tidak harus di kelas gitu. Semoga sedikit mencerahkan. Ya oke Ibu, ini sangat mencerahkan Bu. Terima kasih Bu Ira. Sama-sama. Nah, baik. Terima kasih Ibu Ira atas jawabannya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum saya menutup sesi pertama ini, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Yang pertama, studi kasus. Studi kasus merupakan sebuah metode penelitian, dapat berupa kualitatif atau campuran yang bertujuan memahami dan menginterpretasi satu atau beberapa kasus dalam konteks yang spesifikasi, yang umumnya berfokus pada dinamika dan proses di dalamnya. Adapun hasil penelitian yang dipaparkan secara karya dan deskripsi dengan sumber informasi dalam melibatkan pengumpulan dan analisis informasi.
dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen yang ada melakukan studi kasus menciptakan peluang bagi peneliti untuk mengeksplorasi pertanyaan tambahan. Adapun 3 jenis studi kasus, yang pertama ada eksploratif, eksplanatif, dan deskriptif. Nah, mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya bacakan. Untuk selanjutnya akan ada ice breaking terlebih dahulu kepada panitia, mungkin bisa dibantu untuk menampilkannya. Nah, baik, kembali lagi dengan saya.
Nah, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan bedah skripsi. Nah, untuk bedah skripsi ini akan langsung dipandu oleh Ibu Ira. Nah, sebelumnya, apakah Ibu Ira masih berada di dalam room? Sama saya ya, saya mau live tadinya. Baik, mungkin tanpa berlama-lama ya, dan rekan-rekan peserta juga mungkin sudah tidak sabar untuk melaksanakan bedah skripsi ini. Kepada Ibu Ira, waktu dan tempat saya persilahkan. Ini gimana teknisnya? Bedah skripsinya bagaimana? Untuk teknisnya, Ibu, seperti pelatihan. Nah, setelahnya itu dilanjut dengan sesi tanya jawab. Maksudnya bedah skripsi itu bagaimana ya? Apakah dari kalian skripsinya lalu saya bedah atau gimana? Untuk teknisnya Ibu nanti dari Ibu skripsinya tentang studi kasusnya gitu kan Bu. Skripsi yang gitu. mananya studi kasus. Nah, untuk contoh skripsinya mungkin dari Ibu Bu. Saya ngehnya editornya ngasih materi aja. Atau ada nggak di kalian yang mau dibedah studi kasusnya apa, skripsinya tentang studi kasus. Jadi saya bedah gitu. Sebentar ya. Barangkali Ibu dari Ibu untuk ada contoh skripsi tentang studi kasus ini, mungkin bisa di share screen. Ya, saya nggak menyiapkan kalau untuk satu yang saya kupas ya skripsinya ya. Ini saya yang nggak telaten baca tornya atau gimana ya, tapi saya tidak menyiapkan untuk kita membedah sebuah skripsi bermetode studi kasus. Itu pada pagi ini. Kalau ini mah boleh dilanjut dulu tanya jawab mungkin ya. Siapkan aja pertanyaan dulu. Apa gitu yang berkaitan dengan studi kasus boleh, yang lain-lain juga boleh ya. Oke. Nah, berhubung belum ada nih, mungkin dilanjut saja ke sesi tanya jawab terlebih dahulu. Nah, barangkali ini dari rekan-rekan peserta masih ada yang ingin ditanyakan terhadap Ibu Ira, bisa langsung mengaktifkan fitur raise-nya. Saya jadi lihat tor lagi, bener nggak ada di tornya ini ya. Apa? Ini apa bongkar maksudnya ini bedah. Oh, bedah skripsinya bukan tadi aja ya, pakai contoh-contoh gitu maksud saya. Jadi saya kira tidak ada satu sesi yang memang khusus membedah skripsi studi kasus ya. Itu. Oke. Boleh Alfi tanya dulu aja ya Alfi ya. Oke Ibu. Tadi saya tuh ini Bu, karena saya tuh nggak pakai IG, saya juga nggak pakai TikTok. Saya tahu informasi Bu Ira tuh dari snap WA teman-teman, terus habis itu saya kepoin di short-nya di YouTube. Saya nemu nih pagi barusan gini nih. Boleh nggak sih kalau kita ganti dosen pembimbing gitu ya Bu? Jawaban Bu Ira tuh
Boleh ketika memang ada masalah yang terjadi, kayak nggak bisa komunikasi, lalu baru lapor ke Kak Prodi gitu. Terus ini Bu, ada nggak sih situasi-situasi yang udah stuck nih, udah nih gitu. Kan kata Bu Ira kan ini, kalau misalnya kita baru lihat dosen nih, kita kebagian dosen pembimbing siapa gitu. Kita nggak boleh langsung, gimana Pak kalau saya ganti aja, soalnya beliau ini punya riwayat bimbingan yang seperti ini dari kakak tingkat gitu. Itu gimana Bu? Kan memang kalau udah tahu riwayatnya, kita tuh jadi nggak mau gitu Bu. Apalagi kalau mahasiswa yang nggak mau berlama-lama atau sudah siap dengan bahan skripsinya gitu Bu. Itu pertanyaan menarik banget ya. Itu paling pantang, Alfi. Ketika kalian baru dibagi dosen pembimbing dan kalian langsung minta ganti, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi prodi juga akan kesel sama kalian, bukan dosen pembimbingnya, apalagi kalau dosen pembimbingnya sampai tahu. Apalagi nanti pas kebetulan dia jadi penguji kamu, waduh, ya susah itu ya, bakal berat ke depannya buat kalian. Itu namanya nyari masalah di depan, padahal masalahnya belum tentu ada, gitu kan? Jadi sangat tidak boleh kalian kalau baru dibagi pembimbing itu udah langsung minta ganti pembimbing karena ketakutan dengan pembimbing tersebut. Diperbolehkan penggantian pembimbing itu ketika kalian mengalami hambatan dan hambatan itu memang berasal dari dosennya. Contoh, kalian mengontak tapi tidak respon. Nanti kan misalnya, Bu, saya pengen minta ganti, Bu, boleh nggak ya saya ganti pembimbing gitu. Kenapa? Dosennya nggak respon-respon, Bu. Kapan kamu terakhir, berapa lama nggak respon? Iya, Bu, 2 bulan nggak respon-respon. Kamu kontaknya terakhir kapan? Ya 2 bulan itu, nggak bisa kemudian juga. Jadi Alfi, kalau misal harus ada terlihat gitu loh bahwa Alfi itu dalam 2 bulan memang mengontak dosennya beberapa kali dan tidak dibalas. Jadi kalau 1 kali nggak dibalas, Bu Ira juga 1 kali banyak WA mahasiswa yang nggak kebalas gitu ya, karena sehari aja saya itu nerima WA bisa sampai 20-30 mahasiswa gitu ya. Jadi pasti ada yang ke-skip gitu ya. Udah kebaca tapi ke-skip. Jadi kalau 1 kali terus kalian menyerah itu nggak akan diterima. Tapi kalau udah berkali-kali dan dosen itu tahu kok. Saya itu tahu mana dosen yang kalian aduin dan saya ngeh bahwa dosen itu problematik. I know gitu. Dan saya pasti akan nyari cara juga supaya iyalah kamu nanti diganti. Nah, nanti mungkin kamu ngajuinnya kan penggantian itu harus ditandatangan juga oleh dosen yang lamanya ya, saudara-saudara. Jadi Alfi kalau mau pindah dari Bapak X ke Ibu Y, Bapak X-nya harus tahu bahwa Alfi itu mengganti dan alasannya harus tahu gitu. Tapi sebenarnya bukan mahasiswanya biasanya yang ngomong ke dosennya, Kaprodi. Jadi saya akan ngobrol gitu. Pak, punten ini teh saya memindahkan mahasiswa atas nama Alfi ke siapa gitu ya. Khawatirnya Bapak mungkin sibuk banget dan anaknya tuh sedang ada masalah ekonomi di keluarganya jadi butuh cepat selesai dan kebetulan kemarin Ibu Y gitu karena temanya sesuai dengan bidang beliau menyanggupi untuk jadi pembimbingnya. Apalah caranya gitu supaya si dosennya teh nggak marah karena itu tuh berkaitan dengan kayak pride dosen juga gitu ya dalam membimbing. Jadi kita harus bisa menunjukkan Alfi bahwa memang ada kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan oleh dosen tersebut, gitu ya. Agak bisa dipahami nggak? Jadi Ya jangan. Bu, walaupun berat mungkin ya, tapi tetap dicoba dulu mungkin. Iya. Enggak kok, ini enggak apa nih namanya? Belum tentu dosen yang kakak-kakak tingkat kita itu mengalami hal yang negatif, terus kita juga negatif, enggak, belum tentu. Jadi bisa jadi si yang dialami oleh kita itu lebih baik. Yang mungkin kamu ini kan nonton video yang punya saya itu ya? Iya Bu. Gitu. Jadi bisa jadi ke kita baik gitu loh. Jadi jangan khawatir ya. Nanti kalau memang udah ada masalah, tapi tadi benar kalau ada masalah jangan didiamin ya. Jadi kalau ada masalah disampaikan ke dosen wali, ke kaprodi, atau ke pembimbing yang satunya lagi dulu ya. Kan pembimbing ada 2 ya. Jadi diobrolin sama pembimbing yang satunya gitu. Sip.
Nah, oke. Nah, makasih ya Alfi, kamu sangat membantu saya dalam bridging sambil saya nyari skripsi mahasiswa saya ya. Oke, karena panitianya nggak mengebrief saya harus bedah skripsi. Cuman di situnya bedah skripsi, bedah skripsi ada dalam materi saya seperti tadi ya, judul kenapa itu tidak termasuk. Ya, seperti itu. Ada miskomunikasi sedikit. Rifa, boleh Rifa, kamu boleh bertanya apa? Dulu sambil saya udah siap, ada satu skripsi. Ibu izin bertanya, kan tadi terkait dengan metode penelitian studi kasus itu, kita harus pintar-pintar dalam memilih jenis kasusnya ya Bu, agar yang unik gitu. Nah, apakah ada tips dan trik dari Ibu agar kita mendapatkan kasus yang unik untuk penelitian ini Bu? Oh, oke. Nah, cara untuk mendapatkan kasus yang unik itu pertama, sesuatu yang viral. Viral itu unik pasti. Kalau sesuatu yang viral. Karena kita kayak nggak usah nyari justifikasi terlalu jauh gitu loh, Rifa. Dosen kita juga tahu bahwa ini tuh diperbincangkan banyak orang. Artinya diperbincangkan banyak orang kan, kenapa orang memperbincangkan ini berarti sesuatu yang dianggap penting gitu ya, menarik interest gitu. Yang berikutnya adalah kasus ini menduduki posisi tertinggi di sesuatu gitu. Apakah dia tertinggi di mana, apakah dia paling bagus ininya, apakah paling itu, dan lain-lain. Boleh nggak Bu kita ngambilnya ini nggak yang tertinggi sih Bu, karena kalau yang tertinggi kita nggak punya akses, tapi kita masukinnya tapi kita milihnya yang kedua. Nah kalau gitu jangan bilang kami, karena dia kedua tertinggi di Indonesia, bilang aja bahwa ya boleh sih seperti itu ya, kedua tertinggi di Indonesia, atau masuk ke dalam 5 besar gitu ya kan, jadi keren gitu ya. Atau 2 besar di Indonesia itu adalah ini gitu ya, satu-satunya kampus swasta yang gitu. Jadi lihat dia ada dalam rankingan tuh ada di mana gitu. Itu kemudian dia punya program yang dikasih nama. Kalau program ya Rifa ya, misalnya ada program apa tuh, Nyaah Kajabar, Nyaah Kakolot, terus program Jabar Juara. Semua program-program yang ada namanya itu bisa diteliti. Karena dia sampai punya nama seperti itu, pasti sudah melewati satu tahapan pengujian bahwa strategi ini penting untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, Rifa. Jadi kalau kalian mau neliti, misalnya di sekolah, supaya di ACC, kamu harus nunjukin, Rifa, bahwa program ini tuh di sekolah itu ada namanya apa gitu. Ya, itu beberapa tips untuk menemukan skripsi studi kasusnya itu unik. Agak menjawab nggak, Rifa? Alhamdulillah sangat menjawab Ibu. Namun mohon maaf jika misalnya seperti ini. Misal kasus yang saya ambil itu yang sedang trending ya Bu. Nah, bagaimana jika kasus yang saya ambil kemudian dengan kasus teman saya itu sama? Bagaimana Bu jika seperti itu? Oh, oke. Kasusnya sama. Kalau kasusnya sama, metodenya beda, tujuannya beda, mah nggak masalah, Rifa. Contoh ya, mahasiswa Bu Ira tahun ini tuh ada yang mengambil skripsi tentang tabu ID 2 orang, tapi yang satu itu dia ingin melihat interaksi di dalam kolom komentar, apakah mereka mau berbicara tentang hal-hal yang tabu. Yang satunya lagi tentang usage and gratification. Jadi bagaimana penggunaan Instagram konten tabu ID itu memenuhi kebutuhan informasi mereka tentang edukasi seksual. No problemo, nggak masalah. Bahkan sidangnya di waktu yang bersamaan, nggak masalah. Asal kasusnya sama, tapi jangan sama-sama studi kasus, Rifa. Jangan sama-sama mencari. Jadi yang satunya tentang apanya, terus kamu tentang apanya gitu, boleh, nggak masalah ya. Tapi kalau sama, ya harus di take down salah satunya. Pernahkah Bu Ira seperti itu? Pernah. Jadi ada satu anak yang akhirnya saya ngambil yang, saya lihat WA-nya yang pertama kali nge-WA saya dan mengajukan topik ini adalah si X, jadi kamu ambil yang lain ya, kata saya. Jadi bisa ganti objeknya atau kamu ganti metodenya. Ganti metode itu artinya ganti tujuan ya. Gitu. Agak menjawab lagi nggak, Rifa? Sangat menjawab Ibu, terima kasih.
Sama-sama ya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya sambil saya ada. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Sebelumnya mohon maaf jika terjadi miskomunikasi. Nah, izin mempertanyakan kembali, barangkali dari Ibu, apakah ada nih untuk contoh skripsinya? Jikapun tidak ada, tidak apa-apa. Ada nih, saya nemu punya mahasiswa saya. Sebentar ya, saya buka dulu. Baik Ibu, jika memang ada, mungkin bisa dilanjut saja dengan berdeskripsi. Tapi ini juga nggak akan lama ya saya kalau ngebedah gini mah. Karena kan ini semester 2, semester 4 mah cukup tahu aja ya bentuknya seperti apa. Ini misalnya saya, oke. Contohkan yang kemarin baru lulus mahasiswa saya. Banyak mahasiswa yang saya di kasus, tapi karena tadi saya nggak ngeh bahwa harus bedah skripsi, jadi saya nggak nyiapin. Tapi ini ketemu, ini yang baru. Bisa kelihatan nggak apa yang saya share? Kelihatan? Siap, terlihat Ibu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, ini tuh skripsinya dilakukan oleh mahasiswa bimbingan saya, Rio Muhammad Fahri Utomo. Dia ini atlet tarung derajat Provinsi Jawa Barat ya, sering juara. Nah, kemarin baru aja lulus. Jadi dia meneliti tentang strategi komunikasi organisasi tarung derajat dalam meloloskan cabang olahraga tarung derajat di ajang PON 20 Papua 2020 yang diselenggarakan 2021. Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, langsung ke subjudul aja ya. Kalau ini judulnya memang saya sederhanakan yang atasnya. Jadi dia lihat yang pertama strategi tarung derajat. Dia nyetem dulu kenapa tarung derajat diangkat. Keunikan tarung derajat itu dia adalah olahraga asli Indonesia ya. Perkembangannya sangat pesat. Dimulainya tahun 2000 kalau misalnya ya gitu ya. Jadi dan berasal dari Jawa Barat, tapi di Indonesia sudah sangat luas, di semua provinsi ada cabangnya misalnya. Jadi itu juga sudah keunikan ya, bahwa dia dari Indonesia aja itu udah keunikan tertentu. Terus berikutnya adalah dia berhasil lolos ke cabang PON gitu. Nah, jadi kita kan tidak semua olahraga bisa lolos ya untuk masuk di cabang olahraga pada suatu PON tertentu. Nah, tarung derajat ini berhasil lolos. Nah, itu suatu prestasi gitu loh. Sebagai sebuah olahraga daerah yang berhasil lolos. Makanya kita pengen tahu strategi komunikasinya apa. Itu tadi keunikan kasusnya udah dapat jadinya ya, dia olahraga daerah, karya anak bangsa, baru sebentar tapi kemudian sudah berhasil lolos di PON, anggotanya banyak, tersebar kemana-mana gitu ya. Seperti itu. Nah, pertanyaan penelitiannya apa aja sih pertanyaan penelitiannya ya? Coba kita lihat. Nah, kalau di studi kasus, pendahuluannya itu bukan latar belakang ya, konteks penelitian ya. Konteks penelitian. Terus rumusan masalah tuh fokus penelitian, baru pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian ya. Mari kita lihat. Berapa tuh? Nah, ini pertanyaan penelitiannya ya. Jadi kan fokusnya adalah bagaimana strategi komunikasi organisasi tarung derajat dalam meloloskan cabang olahraga tarung derajat pada ajang PON 20 Papua 2020. Nah, dari fokus itu dia nurunin bagaimana latar belakang pengajuan olahraga tarung derajat. Kenapa gitu loh si tarung derajat itu sampai mengajukan dirinya untuk di PON? Alasannya apa gitu. Nah, kemudian bagaimana perencanaan komunikasinya disusun dalam meloloskan cabang olahraga itu. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari strategi komunikasi itu dilakukan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana evaluasi dari pelaksanaan strategi komunikasi tarung derajat itu.
Nah, jadi turunnya gitu ya pertanyaannya. Apapun yang ingin kita tahu mulai dari latar belakang, perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasinya. Di hal-hal yang lainnya nggak ada yang berbeda ya. Nah, tapi ini misalnya kita contohin lagi, dia ngambil riset-risetnya juga banyak yang tentang strategi komunikasi dan ini adalah studi kasus ya. Contohnya strategi komunikasi pemasaran dalam kegiatan pemasaran produk consumer good ya. Nah, PT Expand Burlian Mulia ini ya. Kenapa dia ambil? Katanya karena penelitian ini menggunakan model Sostak yang dia akan juga gunakan ya. Jadi kalau untuk studi kasus kita boleh pakai rujukan metode model yang sudah ada ya. Kita pengen tahu strategi komunikasi suatu lembaga. Nah, sebelumnya kita membaca ada menemukan strategi komunikasi juga yang sudah dikemukakan oleh seorang ahli. Jadi kita boleh merujuk, tapi nggak boleh terpaku ya. Jadi biarkan kita menemukan dari lapangan apa adanya. Nanti baru dibahas apakah relevan atau ternyata beda dari model yang ini, ternyata model yang ini lebih merakyat dan lain-lain, nah gitu ya. Gitu. Terus ini ada lagi contoh studi kasus lainnya adalah karena ini saya komunikasi ya, strategi komunikasi persuasi pengurus gerakan pemuda hijrah dalam berdakwah. Ini juga studi kasus ya. Kemudian ada lagi ini ya. Komunikasi dalam membangun awareness wisata halal di Kota Bandung ya. Kenapa ini diangkat? Karena ada programnya dari Dinas Pariwisata ya menyiapkan destinasi halal di Kota Bandung dan itu dikampanyekan. Jadi itu menunjukkan keunikan kasusnya juga. Nah, kemudian ada strategi komunikasi pelatih dengan atlet dalam mencapai tujuan prestasi berkuda pada sekolah berkuda. Nah, ini juga keunikannya itu karena banyak prestasinya sih olahraga berkuda itu. Dan dia ngambilnya karena sama-sama bidang olahraga. Udah itu. Nah, kemudian bab 4 mungkin ya, kita ke bab 4-nya. Kalau bab 2, bab 3 selanjutnya itu sama aja ya dengan skripsi-skripsi yang lain formatnya. Nah, bab 4-nya oke. Bentar ya, bab 4-nya. Nah, bab 4 itu menuliskannya biar nggak bingung, si pertanyaan-pertanyaan penelitian itu dijadikan subjudul aja ya, saudara-saudara, kalau dalam studi kasus. Jadi pertanyaan kita itu dijadikan subjudul. Tapi jangan jadi kalimat tanya. Nah, ya jangan jadi kalimat tanya. Jadi subjudul seperti ini nih misalnya ya, bentar ya. Ini dia nyeritain ininya apa? Hasil penelitiannya. Bentar ya, harusnya ada subjudulnya kalau saya nggak salah. Atau ini versi yang belum direvisi sama dia. Jadi nulisnya itu per subjudul, pertanyaan penelitiannya dijadikan subjudul ya. Oh, ini sih yang belum direvisi nih sama dia. Waktu sidang kemarin. Ada nih, di pembahasan dia nyimpennya ya. Tapi sebenarnya ini dia nulisnya di pembahasan per subjudul. Tapi di hasil penelitian juga harusnya supaya memudahkan kalian, subjudul pertanyaan penelitian itu dijadikan subjudul seperti ini. Dihilangin aja sih kata tanyanya ya. Gitu. Jadi itu memudahkan kalian untuk menyusun bab 4-nya. Oke, nah itu aja perbedaannya skripsi studi kasus dengan yang lainnya. Mudah-mudahan menjadikan contoh untuk kalian menjadi lebih jelas lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini saya membuka sesi pertanyaan untuk satu orang penanya terakhir nih. Barangkali dari rekan-rekan peserta masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, jika tidak ada, untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis kepada seksi publikasi dan komunikasi. Mungkin bisa dibantu.
Kumaha ngobrol aku mah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tibalah saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih kepada Ibu Ira yang telah bersedia berbagi ilmunya kepada kita semua. Nah, semoga silaturahmi kita ini tetap terjalan. Saya Yudiana Pratama, selaku moderator hari ini, pamit undur diri. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Alhamdulillah, baik. Terima kasih kepada moderator kita, Kak Yudi, yang telah menemani Bu Ira dalam penyampaian materi. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah memberikan materi kepada kita, memberikan ilmunya. Semoga bermanfaat. Sebelumnya Ibu, sebelum itu kita dokumentasi terlebih dahulu ya Bu. Nah, buat rekan-rekan yang belum on cam, bisa on cam terlebih dahulu ya. Nah, dihitung mundur ya dari 3, 2, 1. Ganti gaya. Tiga, 2, 1. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir sudah terlaksana. Tapi jangan khawatir ya, besok kita juga akan ketemu lagi nih. Dan masih banyak ilmu bermanfaat tentunya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, dan apabila Ibu ada keperluan lain, dipersilahkan untuk meninggalkan gedung. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Semoga banyak manfaat yang didapatkan. Baik, saya Ayu Silviani. Dan saya Sansan Hamdani. Terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.